Bambang Sundaryadi selaku Kepala SMP Negeri 1 Sesi. Yang saya hormati ibu-ibu peserta diseminasi. Pada hari ini puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini untuk melaksanakan kegiatan saya, yaitu program guru penggerak yang kebetulan diseminasi budaya positif. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bambang Sundaryadi dan ibu-ibu semuanya yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan diseminasi ini. Dan sebelum saya mulai kegiatan diseminasi ini, saya mohon Bapak Bambang untuk memberikan sambutan. Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Wulan selaku guru penggerak, rekan-rekan seperjuangan, ibu-ibu ini kebetulan ya, dari pas kabar selikul nong Kartini ya. Ibu-ibu yang saya hormati, saya banggakan kegiatan hari ini diseminasi budaya positif, di mana kegiatan ini sangat baik banget, di mana tingkatannya kita sudah ini secara teoritis, nanti prakteknya akan dengan masing-masing di kelas. Kita sudah menjalankan, namun dengan adanya pemantapan ini, harapan saya setelah kita mengetahui budaya positif, baru ini bahasanya pembiasaan. Oke. Nah, tugas panjenengan nanti setelah mendapat tambahan dari Bu Wulan, harapannya adalah penyadaran untuk anak-anak bahwa contoh Bu Dani ketika dibantar pada tujuannya bagus agar anak-anak lebih fokus. Kadang-kadang si orang sonopo kan guru kok anak menurut itu, padahal tidak. Tujuan beliau biar fokus berbagai macam cara, dimana kalau panjang perisani bahasanya ada yang modelnya ice breaking, tapi karena Bu Dani kebiasaannya adalah arah supaya anak-anak fokus, jelas, sehingga memperoleh pembelajaran yang lebih baik. Tujuannya itu. Jadi harapan saya nanti dari hasil kegiatan ini tolong diimplementasikan lewat panjenengan masing-masing, peran panjenengan masing-masing, dimana kalau itu BK ya arah ke BK, yang IT, bahasa Jawa, IPA dan sebagainya, bahasa Inggris ya bahasa Inggris. Sehingga nanti harapan saya setelah kegiatan ini anak-anak sudah tahu biar budaya positif. Kita tadi pagi saya sudah melakukan, jangan tiap minggu minimal 1 kali sudah. Itu baru pembiasaan. Kata jadi nanti berikutnya biar anak-anak nanti kalau di jalan itu karena sudah diawali dari sekolahan, maknya berang sembarangan. Yang terjadi pada saya kemarin itu karena saya yakin belum pernah dapat budaya positif. Kalau sudah, delalai rasa kutuning tengah yang pinggir jalannya. Kemudian tata tertib pasti akan dijalani kalau itu sudah kesadaran. Bahkan kurang lebihnya semangat bulan. Semoga kegiatan ini berjalan dengan baik dan saya nanti tidak bisa menemani secara penuh karena saya juga adanya observasi kelas. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bapak. Dan acara selanjutnya yaitu kita langsung diseminasi ya Bapak. Iya Ibu. Matur nuwun Ibu. Matur nuwun Bapak. Ibu-ibu tidak usah sepanjang, biasa aja ya Bu. Ini yang pertama saya mau menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif guru penggerak ya Bu. Tapi sebelumnya ice breaking dulu ya Bu, biar semangat. Ice breakingnya boleh minta ibu-ibu berdiri Bu, saling
Berhadapan-hadapan. Gabung, nggak apa-apa. Saling berhadapan-hadapan, tatap muka masing-masing, wajah masing-masing pasangan ibu-ibu, terus senyum yang lebar Bu, terus senyum aja, dilihat wajahnya. Kita awali hari ini dengan senyuman, kita tapu wajahnya pasangan masing-masing. Ya, terima kasih Ibu. Maksudnya kegiatan hari ini kita awali dengan senyuman ya Bu, apapun kondisinya, apapun situasinya, walaupun sambil nangis-nangis gitu ya Bu, kita tetap senyum, semangat gitu ya. Oh enggak Mbak Bella. Budaya positif. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Budaya positif. Yang kedua, konsep inti budaya positif itu terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. 7, keyakinan kelas. 8, segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Perubahan paradigma. Ini ada kegiatan kepalan tangan Ibu-ibu. Jadi Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda sebagai A, tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepala tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Dan tugas B rekan Anda adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepala tangan Anda. Nah, sekarang coba Bu, di kepala tangannya berpasangan atau berpasangan pas ya, ini 10 berpasangan Bu kepala Anda, misalnya Bu Bella dan Bu Lis, misalnya Bu Bella A, Bu Lis B, yang A mengepalkan tangan, yang B membujuk, ya Bu. Nah, kira-kira kalau yang A dibujuk itu, walaupun kita dibujuk terus diberi iming-iming uang, kita itu
membuka kepala tangan atau tidak? Mbak. Tidak, Bu. Alasannya karena karena tidak bisa disokok dengan apapun. Iya, betul dengan benih. Tidak mau, karena setiap orang itu mempunyai prinsip yang beda antara satu dengan yang lainnya. Mau tidak bolehin kalau saya suruh membuka kepalanya. Kenapa? Karena saya punya prinsip sendiri, walaupun nanti dikasih ini ya, saya tetap tidak akan membuka, karena itu suatu barang yang sangat berharga bagi saya. Dikasih juga ya. Terima kasih Ibu. Jadi walaupun kita dikasih iming-iming uang 100 juta, kita dibujuk sebagaimanapun caranya, kita sekuat tenaga tidak akan membuka kepala tangan kita ya Bu, karena kepala tangan kita itu termasuk pendirian kita, keyakinan kita, gitu ya Bu. Yang kedua, disiplin positif. Disiplin positif adalah pembiasaan-pembiasaan hal baik mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga di sekolah, terutama bagi murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri, dan bertanggung jawab. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi dalam diri menuju perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Gitu. Jadi disiplin positif itu merupakan kemajuan ke arah yang lebih baik atau perubahan perilaku dari siswa yang ke arah yang lebih baik ya. Sambil dinikmati Bu jajanannya, monggo seadanya ya Bu. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Jadi dimensi profil pelajar Pancasila itu ada 6 ya Bu. Yang pertama beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang kedua mandiri, yang ketiga bernalar kritis, yang keempat berkebinekaan global, yang kelima bergotong royong, dan yang keenam kreatif. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia merupakan sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan semua usaha terbaik yang kita lakukan agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik.
Yang pertama, bertahan hidup, yaitu bertahan hidup yang dimaksud di sini itu ada makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama dan menjadi bagian dalam kelompok. Yang ketiga, penguasaan. Penguasaan di sini itu harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Kemudian yang keempat, kebebasan. Kebebasan terdiri dari mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru dan mampu mengendalikan arah dirinya. Yang terakhir, yang kelima, kesenangan. Kesenangan di sini maksudnya bermain, humor, antusias, dan tertawa. Motivasi perilaku manusia itu ada 3, Bu. Yang pertama hukuman, yang kedua konsekuensi, dan yang ketiga restitusi. Hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Yang kedua, konsekuensi itu terencana atau disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman. Yang ketiga, sikap guru selalu memonitor murid. Yang ketiga, restitusi. Restitusi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, menurut ibu-ibu, kalau misalnya kita melaksanakan hukuman kepada anak, itu kira-kira anak itu akan tidak akan mengulangi kembali kesalahannya atau bagaimana, Bu? Kalau misalnya anak atau siswa itu melakukan kesalahan, terus kita melakukan hukuman kepada anak, kira-kira siswa tersebut itu akan tidak akan mengulangi kesalahan atau bagaimana, Bu, menurut pendapat ibu-ibu? Bisa anak itu tidak mengulangi apabila kita selalu memperhatikan. Maksudnya kalau mengulangi konsekuensinya ini, berarti kita tidak hanya ngomong tapi kita lepas, tapi kita harus tetap mengontrol dirinya dulu, karena itu kan awal. Bisa juga ada anak yang langsung bisa menerima dan tidak mengulangi berikutnya. Jadi berbagai jenis karakter anak, yang penting kita masih tetap memberi dukungan. Kalau misalnya kok mengulang lagi, berarti konsekuensinya ini, dan kemungkinan kan anak akan mikir. Berarti lebih ke konsekuensinya ya, Bu. Ada lagi, Bu, yang mau memberikan tanggapannya? Kira-kira kalau misalnya kita sebagai guru ada siswa yang melakukan kesalahan terus kita memberikan hukuman, itu tepat atau tidak? Murni mungkin. Ya, hal yang berhubungan dengan hukuman bagi anak ya, itu merupakan hal yang wajar bila memang sudah melanggar sifatnya ya. Tetapi itu tadi seperti yang sudah dikatakan harus ada konsekuensinya ya. Tergantung dari pribadi anak itu sendiri ya. Kalau memang dia berniat untuk memperbaiki diri, saya yakin dia tidak akan mengulangi. Namun kalau ada anak yang cenderung sudah wataknya memang kurang
mungkin ya dampak seperti itu, dia tidak akan mencari solusi sendiri. Dia malah bisa mencari perhatian dengan cara yang nyeleneh mungkin. Nah itu kita sebagai guru mungkin harus lebih bisa untuk mengarahkan juga untuk selalu memantau anak-anak tersebut. Begitu mungkin yang saya ada di pikiran saya. Terima kasih Bu Murni dan Bu Dani. Berarti kita lebih tepatnya ke konsekuensi ya Bu, bukan hukumnya. Ya Mbak Bella. Yang keenam, posisi kontrol guru. Ini ada 5 ya Bu, sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Nah kalau kita sebagai guru, kira-kira ibu-ibu ibu-ibu lebih memilih sebagai posisi kontrol yang mana Bu? Kalau saya pribadi memilih posisi kontrol sebagai manajer, ya karena ya rasanya supaya bisa memantau dan mengarahkan yang lebih baik secara berkelanjutan. Seperti itu. Terima kasih. Ada lagi yang berpendapat, tulis mungkin. Kalau saya memilih sebagai teman, karena kalau sebagai teman mereka jadi hubungannya semakin dekat dan kita tahu lebih dalam karakter mereka seperti apa. Terima kasih. Jadi posisi kontrol guru itu ada 5 ya Bu. Jadi tadi dari Bu Bella memilih sebagai manajer dan tulis sebagai teman. Ya Mbak Bella. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Ini di sini kasusnya itu Fardan yang terlambat hadir ke sekolah Bu. Jadi kalau misalnya kita sebagai penghukum itu kita di sini nada suaranya tinggi, terus bahasa tubuhnya itu mata melotot dan jari menunjuk-nunjuk itu. Terus hasilnya dari posisi kontrol penghukum, hasilnya kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah, murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru dan akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Gitu. Terus yang kedua, pembuat merasa bersalah. Kalau kasusnya Fardan yang terlambat dari sekolah, posisi kontrol pembuat merasa bersalah, ini nada suaranya memelas, halus, sedih, kemudian bahasa tubuhnya itu merapat pada anak, kemudian seolah-olah seperti orang yang lesu gitu ya Bu. Terus sambil berkata, Fardan, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya? Senang sekali mengecewakan ibu. Ibu benar-benar kecewa sekali. Bagaimana perasaan murid bila ditegur seperti cara ini? Hasilnya murid akan merasa bersalah, kemudian bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti inilah yang lebih berbahaya
murid menahan perasaan sehingga murid akan menjadi tertekan. Kemudian kalau posisi kontrol teman itu nada suaranya ramah, akrab, dan bercanda. Kemudian bahasa tubuhnya itu merapat pada murid sambil senyum tipis kepada teman. Sambil berkata misalnya, Fardan, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke ibu bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa ringan. Ya sudah, tidak apa-apa. Duduk dulu sana, nanti ibu bantu. Terus sambil senyum-senyum. Nah, bagaimana perasaan murid dengan sikap guru seperti ini? Itu murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif murid menjadi tergantung kepada guru tersebut. Bila ada masalah, ia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman, Fardan hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru atau orang lain. Kemudian kalau posisi kontrol guru sebagai pemantau, itu nada suaranya datar, bahasa tubuh yang formal. Dan ini ada contoh dialognya Bu, misalnya guru Fardan, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Tahu Bu, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Fardan menjawab, paham Bu, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Kemudian guru berkata, ya benar, nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti ini? Hasilnya, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman karena harus tinggal di kelas saat jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Contoh posisi kontrol yang manajer, ini nada suaranya tulus, bahasa tubuhnya tidak kaku dan mendekat ke murid. Ini ada dialognya Bu. Misalnya guru berkata, Fardan, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Fardan menjawab, tahu Bu, jam 7. Guru berkata, ya jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Kemudian Fardan menjawab, saya bisa menanyakan teman saya Bu untuk mengajar tugas yang tertinggal. Terus guru menjawab, baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Dan Fardan menjawab, tidak Bu, saya bisa hadir tepat waktu. Terus kemudian guru berbicara, baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti ini? Hasilnya itu pada posisi manajer, maka suara guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjukkan
bersikap seolah-olah menyesal. Tampak sedih sekali akan perbuatan murid atau bersenda gurau menempatkan diri sebagai teman murid. Fokus ada pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensinya, apa peraturannya. Namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya dan tentu dengan bimbingan guru. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Ini kasusnya murid tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, Bu. Ini misalnya posisi kontrolnya sebagai penghukum, itu berdiri penghukum, berarti kalau misalnya murid tidak mengerjakan tugas yang diberikan guru posisi kontrolnya sebagai penghukum, siswanya disuruh berdiri dengan sebelah kaki di depan kelas. Nah, kalau pembuat merasa bersalah, misalnya gurunya berkata kesekian kali ibu sudah ingatkan, kamu senang ya melihat ibu terus-terusan bertindak seperti ini. Kalau posisi kontrolnya sebagai teman, guru berkata, ayo dong kamu kerjakan tugasnya nanti, kalau sudah selesai kita main game. Terus kalau posisi kontrolnya pemantau, itu guru berkata, kamu sudah melakukan kesalahan dan sudah mengetahui konsekuensinya. Sekarang selesaikan dan segera kumpulkan. Dan kalau manajer, gurunya berkata, apakah kamu tahu kesalahanmu? Keyakinan sekolah apa yang kamu langgar? Dan apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikannya? Ini contoh penerapan posisi kontrol pada kasus murid yang tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Ini ada pertanyaan, Bu. Posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira ini posisi kontrolnya apa, Bu? Apa sebagai pemantau? Apa sebagai merasa bersalah? Atau sebagai manajer? Atau sebagai teman? Membuat merasa bersalah. Iya, betul, membuat merasa bersalah. Posisi kontrol apakah aku? Kamu tidak benar melakukannya. Sekarang keliling lapangan 3 kali. Kira-kira posisi kontrol apa ini, Bu? Iya, betul, penghukum. Posisi kontrol apakah aku? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Sudah ada jawabannya ya, Bu. Ini bonus ya, Bu. Manajer. Ini buat poin-poinnya sama ngantuk ini, Bu. Jadi sudah ada jawabannya. Gak apa-apa ya, Bu. Posisi kontrol apakah aku? Ayo lakukan demi Bapak Ibu. Sudah ada jawabannya lagi. Teman, ya Bapak Bu. Posisi kontrol apakah aku? Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang dilakukan bila terlambat? Ini apa, Bu? Pemantau. Pemantau, ya betul. Kemudian yang ketujuh, keyakinan kelas.
positif dan bersifat abstrak. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan mengutarakan pendapat. Ini contoh penerapan keyakinan kelas yang sudah saya buat di kelasku, silakan disimak. Monggo Bu, sambil dinikmati jajanannya. Itu tadi keyakinan kelas. Mohon maaf Bu, videonya ada terkendala teknis sedikit ya Bu. Yang ke-8, segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi membantu murid memiliki tujuan, disiplin positif, dan memperbaiki dirinya setelah berbuat kesalahan. Restitusi bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi segitiga restitusi yang pertama itu menstabilkan
berbuat salah itu manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Ini yang menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Contohnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu melindungi sesuatu yang penting buatmu. Ini validasi tindakan yang salah. Dan ini contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan bersama siswa kelas 9G. Ini videonya dibuat pada saat anak-anak sedang membuat dapur di depan sini, jadi suara yang luar masuk. Kurang jelas ya Bu suaranya. Jadi intinya penerapan segitiga restitusi itu ada tadi mengidentifikasi masalah dan menstabilkan masalah ya Bu. Iya. Demikian Bu, desiminasi pada hari ini itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan diseminasi pada hari ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas waktunya yang sudah Ibu-ibu mau meluangkan waktunya untuk saya untuk melaksanakan program pendidikan guru penggerak ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.